Begitu buruknya komunikasi politik mereka. Mereka tuh ngomong di media tuh sekenanya. Ada media dikirimin kepala babi, masak aja. Indonesia gelap, muka kau yang gelap. Tapi dia kompetensinya apa? Ada DPR, tekor, dia tuli, dia buta dari aspirasi rakyat. Dia gak rapat aja, dia tertutup di hotel mewah, gak ngebicarain apapun selain kepentingannya sendiri. Gajinya minta naik. Ketika mereka kampanye kemarin itu, mereka ngakunya kami itu pelayan rakyat, kami itu pelindung rakyat. Ya kalau pelayan berperilakulah seperti pelayan. Demo yang terjadi di Agustus kemarin tanggal 25, tanggal 20 sampai tanggal 31 itu sebenarnya apakah itu pengulangan yang juga terjadi di tahun 98? Apakah memang itu pola terus-menerus rakyat, itu cara rakyat untuk menyuarakan dan memang itu cara pemerintah untuk tone deaf gitu? Di Indonesia tuh selalu ada kejadian yang khas dan ini terjadi bahkan sebelum entitas politik yang namanya Indonesia tuh ada. Zaman kerajaan-kerajaan, demonstrasi atau perlawanan itu justru terjadi itu karena dua hal. Pertama, karena ada kepentingan orang besar yang tersenggol, dan yang kedua, ketika rakyatnya dimiskinkan. Nah, inilah yang biasanya yang memicu gerakan-gerakan massa di Indonesia dan mungkin ya bisa dibilang di seluruh dunia. Cuman maksudnya kita lihat hal yang agak lucu lah di zaman dulu banget gitu ya. Iya. Waktu perang di Ponegoro misalkan terjadi chaos, terjadi perang yang sangat besar. Tapi kan itu masalah utamanya itu adalah karena ada elit yang tersenggol. Kalau misalkan ada tanam paksa itu kemudian kerja paksa di Indonesia itu tidak menghasilkan chaos yang sebegitu besar. Karena tidak ada elit yang tersenggol. Oke, ini kita coba merujuk ke sejarah ya. Sejarah masa adanya lampaunya. Demo, ternyata dari dulu juga sudah ada kayak gitu. Dari dulu tuh demo, gerakan-gerakan. Gitu ya? Iya, jadi kalau misalkan kalangan elitnya tersenggol, kemudian rakyatnya kena miskin. Nah, kalau salah satu di antaranya biasanya enggak. Oke, nah kalau misalnya yang terjadi di tanggal 28 kemarin yang sampai chaos itu karena apa nih? Penyusup ya? Jelas. Kan pertamanya kan karena memang ada masyarakat tidak puas nih dengan kinerja dari anggota DPR gitu ya. Jadi saya tuh mau bilang, jadi saya tuh udah berbulan-bulan yang lalu bilang, jadi pemerintah sekarang itu mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang sebelumnya, tetapi sekarang ditambah dengan begitu buruknya komunikasi politik mereka. Mereka tuh ngomong di media tuh sekenanya. Ada media dikirimin kepala babi, masak aja. Ada yang kabur aja dulu. Wah, itu mah untuk orang-orang yang nggak nasionalis gitu. Iya, I know. Iya kan? Kemudian, wah kita susah nyari lapangan kerja. Itu mah gara-gara Gen Z aja yang terlalu banyak ngopi gitu kan di kafe gitu. Nah, Indonesia gelap, muka kau yang gelap. Jadi bayangkan masyarakat Indonesia tuh udah kesal, udah frustasi, udah mau putus asa dengan begitu banyak hal-hal buruk yang menimpa pada diri mereka. Kemudian ketika mereka curhat pada perwakilan-perwakilan mereka curhat pada pemerintah, bukannya setidaknya diterima lah, kalau nggak dikasih solusinya tuh diterima aja gitu. Ini mah bukan diterima, dibantah, diejek, diolok-olok. Saya tuh udah ngomong sering banget, tapi ya itu saya ngomong juga nggak didengar, orang-orang ngomong jadi juga nggak didengar. Jadi memang perlu adanya latihan public speaking mungkin ya? Enggak, ya latihan public speaking dan atau personal branding gitu. Dan secara keseluruhan pejabat-pejabat kita memang garis besarnya ya, nggak berkompeten. Pejabat-pejabat kita tuh nggak ngerti berkomunikasi, nggak ngerti megang amanahnya sendiri. Misalkan ya, kita boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Nanti kalau memang nggak aman bisa ditit gitu. Enggak, misalkan gini, kita sebut Ibu Puan Maharani lah, langsung sebut ya. Ibu Puan Maharani itu dia adalah pimpinan dari lembaga tinggi negara. Artinya apa? Dia bertanggung jawab atas 280 juta rakyat Indonesia. Dia berpengaruh terhadap 5 juta kilometer persegi wilayah Indonesia. Dia berdampak terhadap ratusan ribu atau puluhan ribu triliun aset negara. Ya. Tapi dia kompetensinya apa? Jadi pejabat-pejabat kita disimpan, diarahkan bukan gara-gara dia tuh ahli, bukan gara-gara dia tuh pakar, bukan gara-gara dia tuh hebat, bukan gara-gara dia berprestasi, bukan gara-gara dia perwakilan rakyat, bukan.
Tapi dia itu karena punya koneksi politik. Iya, punya ordal gitu ya, punya orang dalam. Makanya ini anti ordal ya? Iya, ini anti ordal sebenarnya. Nggak pakai ordal. Nanti Nggak pakai ada ordal. saat aku tanya, Pak Guru Gembul punya ordal nggak gitu ya? Ordal apa ya? Saya ordal. Enggak saya. Enggak, tapi memang berarti kesimpulannya dari tahun ke tahun, dari zaman dulu, bahkan dari Diponegoro katanya Pak Guru Gembul, itu memang sudah ada demonstrasi dan polanya seperti ini. Tapi saya memberi penjelasan sedikit gitu ya. Ini terkait kan tadi ngomongnya soal sejarah. Jadi ini juga harus dipaparkan lebih jauh. Sebenarnya orang-orang Indonesia kuno, Indonesia klasik gitu ya, pra entitas Indonesia, itu tuh punya mekanisme yang baik sebenarnya untuk menyalurkan aspirasi mereka. Jadi bahkan kalau di Jawa tuh ada tempat khusus untuk demo. Dan itu yang bikin tuh pemerintahnya, rajanya yang bikin. Dan tempat demo itu di mana coba? Di alun-alun tepat di depan keraton. Disediakan spesial, silahkan demo di situ. Ada waktunya, ada tempatnya begitu ya? Dikasih tempatnya. Dikasih tempatnya. Dan di depan keraton. Kalau misalkan kita lihat kan gedung DPR kita. Jauh banget tuh ke dalam gedungnya. Dan itu sebenarnya tidak didesain untuk jadi gedung parlemen. Itu didesain untuk bikin rapat-rapat internasional kan. Itu sebenarnya biar Pak Karno pada waktu itu pengen pamer kejayaan bangsa Indonesia. Dengan bikin Konevo itu. Nah tapi intinya mah adalah dulu di Indonesia itu rakyat mau demo tuh dipersilahkan, ada mekanismenya, ada teknisnya. Atau bahkan misalkan kita lihat di Indonesia bagian timur kayak di Makassar gitu, orang-orang Bugis Makassar itu punya mekanisme demo dan mereka tuh ada aturan yang tegas gitu, tertulis. Mereka tuh mengatakan bahwa otoritas tertinggi itu ada di raja, tapi ada yang lebih tinggi dari raja, yaitu rakyat, yaitu adat. Oh adat, oke. Nah, adat itu ada yang lebih tinggi dari adat. Kesepakatan bersama rakyat. Wow. Itu orang Bugis tuh, orang Makassar tuh gitu. Nah makanya ketika mereka misalkan demo pada raja, boleh. Asal jangan demo ke adat. Demo ke adat udah levelnya lebih tinggi, masih boleh juga. Tapi jangan demo ke rakyat. Ya. Ada levelnya, jadi ada tingkatannya dan itu yang jadi batasan boundariesnya gitu ya. Dan ini coba ya Pak Guru Gembul, kita kembali lagi ke tuntutan dari rakyat nih, yaitu tunjangan DPR yang terlalu tinggi. Kalau menurut Pak Gembul sendiri? Tunjangan DPR, gaji DPR itu harus tinggi banget, lebih tinggi daripada yang di demo kemarin, harus. Dengan catatan kita bikin perhitungan gaji dan tunjangan mereka itu sesuai dengan prestasi proporsional mereka. Jadi boleh tinggi asal sesuai dengan kinerja gitu? Iya, jadi maksudnya sering saya sampaikan gini lah. Misalkan Teteh punya sebuah perusahaan. Perusahaan itu pada satu waktu tertentu, momen tertentu, itu omsetnya naik sampai 5 kali lipat gara-gara seorang manajer. Wajar kan kita naikin gajinya. Nah, tapi kalau misalkan gara-gara dia omset kita turun, pecat atau kurangi gajinya, normal kan? Normal banget kan? Normal. Oke, jadi berdasarkan kinerja dong. Iya, di Indonesia tuh. KPI-nya ya. Di Indonesia tuh ada BUMN. Tekor gara-gara orang itu, gajinya dinaikin. Ada DPR, tekor, dia tuli, dia buta dari aspirasi rakyat. Dia gak rapat aja, dia tertutup di hotel mewah, gak ngebicarain apapun selain kepentingannya sendiri. Gajinya minta naik. Tapi kalau berarti menurut Pak Guru Gembul ini gak layak ya mereka untuk naik gaji, sedangkan kinerja saja buruk gitu ya? Ya iyalah. Dan bukan hanya mereka gak usah naik gaji, tapi mereka juga gak harus mendapatkan perlakuan yang khusus gitu, kayak mereka kemana-mana dikawal, kemudian mereka flexing seenaknya gitu kan. Ya aku juga udah cukup lelah sih melihat terlalu flexing gitu ya. Nah, jadi kemarin tuh saya tuh baca makalah di jurnal ilmiah tuh, namanya ada seorang yang namanya Pif, saya lupa namanya, tapi dia tuh bilang gini, pejabat yang merakyat itu pada umumnya hanya ada di negara-negara yang maju. Jadi kalau misalkan kita lihat anggota parlemen di Skandinavia gitu, di Belanda, ya mereka naik angkot bareng sama warganya gitu kan. Mereka ya biasa aja, mereka juga mendapatkan gaji ya biasa aja. Kemudian ketika rapat juga nggak usah harus eksklusif gimana gitu ya. Minumnya juga yang minum air mineral biasa gitu. Nah tapi kalau di negara-negara kayak kita itu kan jomplang sekali. Mereka nggak punya kepentingan apa-apa juga harus dikawal gitu. Mereka harus apa? Bisa 8 orang mungkin satu anggota DPR ya.
dalam situasi ketika mereka kampanye kemarin itu, mereka ngakunya kami itu pelayan rakyat, kami itu pelindung rakyat. Ya kalau pelayan berperilakulah seperti pelayan. Ngakunya pelayan tapi dikawalnya gila-gilaan sampai ada mobil ada apa di depan diklaksonin satu-satu.